Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Hambali dari PJKR 5D. NPM saya 18106310700107. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Nah, yang pertama ada manajemen. Apa itu manajemen? DAP dan Marcis 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Dubrin, Ireland, dan William mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian. Nah, terus di sini ada buku Educational Administrator 1955 memiliki penjelasan yang panjang tentang manajemen sebagai proses mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia dan dibuat seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, terus di sini juga ada Dewan Peninjau Manajemen Olahraga atau disingkat dengan SMPAC yang mewakili Dewan Asosiasi Olahraga dan Pendidikan Jasmani Nasional atau disingkat dengan NASPE, dan Manajemen Olahraga Masyarakat Amerika Utara disingkat dengan NASSM 1993-2000. Lebih lanjut mendefinisikan manajemen olahraga sebagai ladang pembelajaran yang menawarkan latihan dan pendidikan spesialisasi yang dibutuhkan oleh individu yang mencari karir dalam bentuk segmen industri tanpa memberikan definisi. Nah, selanjutnya, apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Nah, mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Robin and Coulter 1999. Manajer dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih olahraga, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional, direktur klub kesehatan, direktur klub golf, manajer dari country club, terus manajer pusat kebugaran, dan lain-lain. Manajer bisa jadi dilibatkan dalam segala jenis posisi dan sangat bertanggung jawab terhadap posisi yang dia tempati karena industri olahraga yang melibatkan uang sampai triliunan dolar. Nah, terus yang ketiga, mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan dan motif seorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang yang suka pengakuan untuk prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh penerusannya seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness. Kenyataannya bahwa seorang manajer atau seorang yang dalam posisi memanage atau mengatur organisasi biasanya mempunyai pendapatan gaji yang lebih tinggi dibandingkan posisi lainnya di organisasi tersebut. Ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Kekuasaan dan power mungkin bisa menjadi alasan lainnya bagi seseorang untuk duduk menjadi manajer. Nah, terus di sini manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian
seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif, menentukan beban kerja. Nah, itu yang mengapa mengajar karir di manajemen. Nah, terus di sini ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Nah, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasikan sebagian kewenangan untuk individu yang bertanggung jawab. Nah, ini kekuasaan dan tugas yang terkait harus ditetapkan secara jelas untuk mengiringi tumpuan tindih wewenang. Nah, terus pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisasi oleh fungsi. Nah, terus di sini juga ada rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Dan ada lagi manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Terus koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Terus di sini ada manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif menghargai baik tujuan organisasi dan karyawan. Yang selanjutnya ada staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Terus tugas dan hak personel. Yang selanjutnya ada otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab. Dan terakhir, tidak ada bentuk organisasi tunggal yang besar. Nah, yang dari prinsip manajemen dan struktur organisasi, yang pertama ada menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Yang kedua, garis dan staf organisasi. Terus yang ketiga, ada struktur dan organisasi formal dan informal. Nah, di sini ada formal dan informal. Nah, di organisasi formal, sebuah organisasi formal didasarkan dengan struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang memiliki manajemen untuk bawahan bersamaan dengan tugas-tugas mereka dan didirikan komunikasi. Nah, gambar 2 menggambarkan sebuah departemen olahraga dan kegiatan unsur antar sekolah dan hubungan formal di dalam suasana sekolah umum. Nah, terus di sini juga ada organisasi informal. Organisasi informal merupakan menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Selanjutnya yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani. Di struktur ini ada beberapa bagian seperti organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua ada pengawas sekolah. Yang ketiga bidang eksekutif, kurikulum dan instruksi. Yang keempat bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Yang kelima ada bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajemen bisnis sekolah. Yang keenam ada prinsipal. Yang ketujuh ada supervisor. Yang kedelapan ada direktur. Yang kesembilan ada konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Nah, yang kelima ada struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Di sini penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua program keguruan. Yang ketiga program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Yang keempat ada program kursus tingkat perguruan tinggi. Nah, dan selanjutnya di C, administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, terus
surat menyurat atau kompensasi, kearsipan, agenda, pekerja-pekerja tata usaha kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari Yunani administrare, yang artinya memberikan pelayanan. Dari dua pengertian di atas secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan pengertian komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain sebagainya. Nah, menurut Profesor Prajudi Atmosdrijo, membedakan dalam dua pengertian, yaitu administrasi pengertian sempit dan administrasi pengertian luas. Nah, sempit di sini ditinjau dari lingkup kerja, yaitu sempit hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, pengetikan surat menyurat, termasuk menggunakan komputer. Nah, sedangkan administrasi dalam pengertian dibedakan menjadi tiga sudut, yaitu fungsi atau tugas, keperanan dan institusi, dan proses. Terus ada yang kedua, ada motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik dari sebuah motivasi kerja itu di antara lain, yang pertama, kemampuan seorang dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi pada organisasi. Terus yang kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kinerja. Yang ketiga, motivasi dari atas yang membutuhkan semangat dan keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan terus menerus. Nah, selanjutnya di sini ada definisi menurut penulis Indonesia. Apa itu administrasi? Nah, menurut penulis Indonesia, administrasi yang pertama itu dari Delinggi 1965. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggara dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua, menurut Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggara dan perguruan segenap tindakan kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, definisi penulis asing, menurut penulis asing, di sini ada yang pertama menurut William H. Neumann dalam bukunya Administrative Action mendefinisikan administrasi sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dan di sini juga yang ketiga ada manajer. Apa itu manajer? Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Nah, tugas penting manajer ada beberapa, yaitu bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, memadukan dan menyeimbangkan tujuan. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Keempat, berpikir analitis dan konseptual. Yang kelima, ada mediator atau penengah segala persoalan. Nah, kegiatan manajer. Yang pertama ada pribadi, kedua teknis, yang ketiga ada administratif, yang keempat instruksional. Ya, ada 4 instruksional, yang keempat instruksional, yang terakhir. Nah, terus di sini ada 4. Yang keempat ada kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja berasal dari pengertian performan yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pandangan yang hasil kerja atau prestasi kerja. Ada beberapa pengertian kinerja, seperti Debra L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai,
Menurut Curtis, performance is behavior that has been evaluated in terms of its contribution to the goal of the organization. Curtis mengartikan bahwa kinerja adalah perilaku yang telah dievaluasi kontribusinya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kinerja menurut Colquitt, job performance is formally defined as the value of the set of employee behavior that contribute either positively or negatively to organizational goal accomplishment. Kinerja itu adalah tujuan perilaku dan kontribusi karyawan baik secara positif atau negatif untuk tujuan organisasi. Nah, jenis kinerja antara lain adalah kinerja pekerjaan dan kinerja tugas. Nah, selanjutnya ada yang kelima, membuka keputusan yang baik. Membuka keputusan yang bijak. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan. Ketika menghadapi beberapa pilihan, administrator dikenal karena keputusan yang dibuatnya. Pernyataan tersebut bukanlah kebenaran yang absolut, tetapi menunjukkan bahwa pertanyaan keputusan merupakan administrator. Nah, yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pilihan. Banyak faktor atau pengaruh yang datang menghampiri pikiran dan emosi perbuatan keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan, diantaranya: 1. Pemahaman. Yang kedua, penetapan. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, norma-norma. Yang kelima, keberatan dan fakta memiliki arti yang sama sebagai cara membuat pilihan. Yang keenam, informasi yang berupa opini, keyakinan, dan bujukan merupakan bahan dan progres pembuatan keputusan. Nah, yang ketujuh ada administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen itu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, evaluasi. Nah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Perencanaan meliputi A, B, S yang merupakan A sama dengan apa yang akan dicapai, B sama dengan bagaimana mencapai atau melakukannya, C, S maksudnya S sama dengan siapa yang akan melakukannya. Nah, terus yang kedua ada B, perorganisasian. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Dalam perorganisasi akan merumuskan. Yang pertama ada aktivitas akan dikerjakan. Yang kedua, personil yang akan melakukannya. Terus yang ketiga, faktor fisik. Terus perorganisasian bertujuan sebagai berikut. Ada 3, membagi tugas, menentukan kelompok kerja, menyeimbangkan antara otoritas dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada C, pemimpin. Pemimpin merupakan seorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan dan membangkitkan motivasi serta memberikan tuntunan ataupun pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakannya, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaiki di masa-masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari saya, bagaimana menjadi manajer yang baik untuk kedepannya, cara-caranya gimana. Ya, itu saja. Sekian dari pemaparan materi tadi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.